Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala akhirat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Tidak ada suatu jiwa yang bernyawa kecuali mati dengan izin Allah dan sudah tercatat. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mengharapkan pahala sekedar di dunia, dikasih sama Allah. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, diberikan nu'tihi minha. Wasana jazi syakirin, dan pasti kami balas orang-orang yang syukur. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih spesifik lagi, utamakan mohon pahala akhirat. Wa man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa mengharapkan pahala dunia, ya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah itu maha tahu dan maha melihat. Maksudnya, sama-sama ngaji seperti ini, sama-sama sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Ada yang mengutamakan pahala akhirat, ada yang mengutamakan pahala dunia, dua-duanya dikasih. Tapi bagi yang mengutamakan akhirat itu dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Bagi yang mengharapkan pahala dunia, akhiratnya enggak dapat. Pilih mana? Dapat satu apa dua? Jangan-jangan nanti kayak beli. Dapat satu, dapat apa itu? One. Utamakan Allah, nanti dunia itu ngikut ya. Utamakan Allah, nanti dunia ngikut. Ya Allah, pada malam hari ini tolong update ilmu, niat, dan sabar ikhlas kami. Tanpa Rahman Rahimmu ya Allah, kayaknya amal kami itu ditolak. Tanpa Rahman Rahimmu ya Allah, buka mata hati kami untuk bisa menyempurnakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, rasakan turun doa panjenengan amini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing, tolong zikir kami, tolong bimbing syukur kami, tolong bimbing ibadah kami ihsan seakan-akan melihatmu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada tambahan cukup. Asbabul wurud dari doa ini Pak Elmi, a'inni ala zikrika, itu ijazah Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bagian doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Banyak yang hafal doa itu, tapi spiritnya nyoninya enggak dapat. Ikhlas jenengan mendengarkan spirit nyoninya? Supaya Allah terlibat zikir jenengan, supaya Allah itu terlibat jenengan itu diketok-ketoki Allah, bukan diketok-ketoki setan. Doa ini meminta agar kita itu terbayang-bayang Allah. Dulu, nggak tahu Pak Ilmi, rawon apa mboten. Ada wanita tiga berjalan di sebuah rumah.
Satu diketoki setan, yang dua itu enggak kelihatan. Yang satu ketakutan. Yang dua, mana? Mana? Ternyata setan Pak Yoko milih frekuensi hati yang sesuai. Dia dipilih setan. Ya, ternyata Pak Elmi, imam dan makmum yang jamaah. Jamaah itu 20 orang. Siapa yang hatinya dipilih Allah, itu ibadahnya yang diketok-ketok Allah. Mintalah. Itu makna dari wahusni ibadatik. Bimbing kami ibadah yang terbaik dan denganmu itu terbayang-bayang. Laksana kekasih dengan kekasih. Walaupun sudah pisah zohirnya, terbayang-bayang. Mantep enggak? Sampun hafal doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Malam hari ini semoga lebih dalam. Minta dizikirkan Allah, minta dizikirkan Allah seperti ini Pak Yoko. Saya kan zikir, ini Allah belum datang ini. Belum terlibat ini. Allah kalau sudah terlibat itu merinding, bergetar, ilmu laduni turun. Ah ini ala zikrika. Tiba-tiba lamunan kita itu hilang. Kayak digenggam. Ini sudah terlibat ini. Nangis. Kayak digenggam. Nah, saya baca ini tiba-tiba dapat ilham. Jenengan pernah nelpon di luar mobil, di dalam mobil itu beda enggak? Beda. Silakan nelpon di luar mobil, berisik enggak? Angin masuk, suara kendaraan masuk. Tapi kalau di dalam mobil ada peredamnya, itu digenggam Allah itu. Enggak terganggu belas. Walaupun terdengar itu enggak terganggu belas, itu dalam genggamannya. Di dalam sama di luar itu beda. Apalagi ada peredam. Nah peredam itu yang membuat siapa? Allah. Hati kita itu ada peredamnya apa enggak? Rasanya peredam Ustaz. Dibocori sampai setan terus Ustaz. Karena sampai enggak minta, minta peredam Allah. Walaupun sholat diramai itu loh, kalau di sini ada peredamnya, terganggu enggak? Enggak. Jangan tahu enggak, kekasih dengan kekasih. Suara keras dari luar itu enggak bisa masuk. Karena ada peredam cinta. Cie, berungokno. Ini ala zikrika itu kayak gitu, dikasih peredam. Jangan pernah pacaran enggak? Mojo itu. Dia mengatakan yang lainnya itu adalah debu. Yang lainnya yang lainnya adalah ngontrak. Andai kata ada satan lewat debu. Kenapa? Karena asik. Nah, ini ala zikrika. Wa syukrika. Bimbing saya syukur ya Allah. Ini, panjenengan kalau ada ibadah zikir tiba-tiba disambut sama Allah. Ya Allah alhamdulillah. Ini semata-mata rahmatmu. La'azidannakum. Maka nanti responnya akan tambah itu. Terutama kalau sudah wa husni ibadatik, bimbing kami ibadah yang lebih baik lagi. Jangan salahkan nanti ibadah jenengan akan ada rapotnya, kamu salahnya di sini, salahnya, nggih Gusti, wa husni ibadatik. Dikoreksi sama Allah, diampuni dan diterima. Enak kan? Nah, ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta zikir yang benar, minta ibadah yang benar. Loh tiba-tiba masalah itu selesai. Nah kita itu biasanya gak minta ibadah benar, tapi sibuk masalah. Wis pokoknya masalah Gusti, pokoknya duit Gusti, pokoknya utang Gusti. Gak minta ini ala zikrika, gak minta wasukrika, gak minta wa husni ibadatika. Ngerti kesalahan kita? Belum ngerti. Ngerti kesalahan kita? Orang itu kalau dekat kepada Allah akan dikoreksi. Kalau bahasa pendidikan itu remedi. Nggih Gusti. Nanti remedi nilainya naik. Remedi, jadi bersama Allah itu remedi. Makanya saya pas ketika dari Tanah Suci di pesawat,
Pak Yoko, mabrur itu artinya remedi. Mabrur itu remedi. Mabrur secara bahasa tambah baik, tambah baik. Diremedi, guru meremedi itu nilainya harus tambah baik. Kalau remedi nilainya nggak tambah baik, ketika sudah bersanding dengan Allah, maka remedi terus. Nggih Gusti, nggih Gusti. Itulah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dayanya Ustadz Irfan dari Tanah Suci dan Gus TV juga mau berangkat. Jadi sudah ada pembekalan. Saya ketika di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu, ya Allah ternyata mabrur itu tersirat di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Semoga kajian ini mampu meremedi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, jamaahnya ikhlas, ikhlas. Ustaznya ikhlas, ikhlas. Insya Allah Allah akan menurunkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masalah kita diselesaikan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.